Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, jumpa lagi dalam pembelajaran informatika dan TK. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat aplikasi pengolah angka, khususnya mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel sebagai salah satu perangkat aplikasi pengolah angka yang paling banyak digunakan. Tahukah Ananda apa itu perangkat aplikasi pengolah angka? Atau apa fungsi dari perangkat aplikasi pengolah angka? Ya, benar. Perangkat aplikasi pengolah angka merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan atau berfungsi untuk mengolah data berupa angka. Kemampuan dari perangkat aplikasi ini adalah untuk membuat data berupa tabel, kemudian mengolah data berupa angka dengan melibatkan fungsi, grafik, database, dan lain-lain. Macam-macam perangkat lunak pengolah angka diantaranya adalah Kspread, Star Office Calc, Open Office Calc, kemudian Gnome Office, Gnumeric, SES, Lotus 123, dan Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan salah satu aplikasi pengolah angka yang dibuat dalam satu paket dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan yang lain-lainnya dalam Microsoft Office. Microsoft Excel khusus untuk mengolah data berupa angka. Kemudian Microsoft Excel ini yang dikenal dengan sebutan Excel saja, dibuat oleh perusahaan di Amerika yang disebut dengan Microsoft Corporation untuk sistem operasi Windows dan Mac Operation System atau macOS. Salah satu hal yang membuat aplikasi ini cukup terkenal dan paling banyak digunakan karena kelengkapan fitur function dan formula yang biasa kita kenal dengan rumus Excel. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian dari aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Nah, bagaimana pembahasannya? Mari kita lihat penjelasan berikut. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai bagian-bagian dari Microsoft Excel ini, tentu kita harus tahu dulu bagaimana cara membuka atau menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Di sini kita bisa lihat ada 4 cara untuk menjalankan atau membuka Microsoft Excel. Cara yang pertama, dengan mengklik menu Start yang terletak pada taskbar, kemudian pilih program atau all program, kemudian klik Microsoft Excel seperti yang tampil sekarang. Kemudian cara yang kedua, kalau seandainya icon dari Microsoft Excel ini sudah ada pada desktop komputer, kita tinggal double klik icon Microsoft Excel tersebut. Kemudian cara yang ketiga, dari tampilan icon Microsoft Excel pada desktop komputer ini, kita tinggal klik kanan pada mouse, kemudian klik open. Nah, kemudian Microsoft Excel akan terbuka dengan sendirinya. Sedangkan cara yang keempat adalah dengan mengklik icon Microsoft Excel dari tampilan desktop, kemudian klik enter. Nah, jadi gampang untuk bisa masuk ke aplikasi ini. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian jendela Excel. Sesuai dengan perkembangannya, Microsoft Excel terdiri dari berbagai macam versi. Nah, yang kita tampilkan sekarang adalah versi Microsoft Excel 2007. Tapi pada umumnya, bagian-bagian atau menu dari Excel ini hampir sama. Kita lihat bagian dari jendela Excel 2007. Seperti yang terlihat pada layar. Bagian yang pertama yang terletak pada sudut kiri atas disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar
merupakan bagian atau menu dari Microsoft Excel ini yang memuat button atau tombol-tombol umum yang paling sering kita gunakan. Secara default, tombol dari Quick Access Toolbar ini ada 3. Di antaranya adalah Save yang digunakan untuk menyimpan dokumen, kemudian Undo untuk membatalkan perintah, dan Redo untuk membatalkan perintah undo. Seperti yang sekarang kita lihat pada layar. Kemudian bagian yang kedua dari Excel adalah title bar. Ini dia, yaitu judul. Dan ini akan berubah dengan sendirinya sesuai dengan nama file yang kita buat di saat kita melakukan penyimpanan file Excel. Bagian yang ketiga, sizing button. Kontrol jendela yang terdiri dari minimize untuk menyembunyikan layar, maximize untuk memperbesar tampilan layar, restore untuk memperkecil tampilan layar, dan close untuk menutup layar atau jendela Excel. Selanjutnya, menu yang keempat atau bagian yang keempat adalah ribbon. Ribbon merupakan kumpulan dari tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab sesuai dengan fungsi-fungsinya. Sebagai contoh, tab Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan beberapa tab lain yang disembunyikan. Dalam masing-masing tab dikelompokkan lagi beberapa grup menu. Masing-masing grup dipisahkan oleh garis vertikal. Sebagai contoh, pada tab menu Home terdapat grup menu yaitu clipboard, font, alignment, dan seterusnya. Kita lihat bagian yang kelima dari Microsoft Excel ini adalah, ini dia, name box. Name box ini menunjukkan nama dari sel yang aktif. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan sel? Mari kita lihat. Sel ini adalah kotak-kotak kecil yang terdapat pada lembaran kerja Microsoft Excel dan merupakan perpotongan antara kolom dan baris, seperti yang terlihat pada layar sekarang ini. Ketika kita klik pada salah satu kotak, misalnya C3, maka yang muncul pada name box ini adalah C3. Artinya, sel berada pada kolom C dan baris ke-3. Makanya dinamakan sebagai sel C3. Lanjut, bagian K5, di samping name box ini terdapat formula bar. Formula bar merupakan tempat pengisian formula atau rumus di saat kita mengetikkan rumus pada tampilan atau lembaran Microsoft Excel. Bagian Excel selanjutnya adalah row atau baris yang diwakili oleh angka seperti yang terlihat sekarang, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pasangannya adalah kolom yang diwakili oleh huruf A, B, C, dan seterusnya. Kita lanjut bagian Excel. Worksheet atau lembar kerja merupakan tempat kita mengetikkan data-data pada Excel. Di bagian kanan dari worksheet ini, yang bisa digulung ke atas dan ke bawah, disebut dengan scroll bar vertikal atau penggulung layar tegak. Di bagian bawah, ini dia, disebut dengan scroll bar horizontal atau penggulung layar mendatar. Worksheet atau lembar kerja terdiri atas beberapa sheet atau lembaran-lembaran. Ibaratkan sebuah buku, worksheet ini adalah buku, sedangkan helaian-helaian dari buku tersebut disebut dengan sheet atau lembar kerja. Kemudian
bagian yang paling bawah dari lembaran Excel ini disebut dengan status bar. Melintang horizontal di bagian bawah worksheet atau layar Excel berfungsi untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait program Excel yang sedang aktif. Nah, ini terdiri atas dua bagian, yaitu ini dia, view button setting, yaitu pengatur tampilan workbook. Kita ingin menampilkan workbooknya seperti apa? Apakah seperti page break view, atau page layout, atau normal? Bisa kita atur di sini. Kemudian di samping kanannya lagi, yaitu zoom setting. Merupakan fasilitas untuk mengatur perbesaran tampilan layar. Tombol plus untuk memperbesar dan tombol minus untuk memperkecil tampilan workbook. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai perangkat aplikasi pengolah angka, khususnya mengenal bagian-bagian dari tampilan pengolah angka Microsoft Excel. Mudah-mudahan Ananda semua memahami apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan ingat, tingkatkan pemahamanmu dengan melakukan browsing serta baca buku referensi. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, silahkan bagi yang belum, subscribe, like, dan beri komentar yang positif. Mudah-mudahan channel ini berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.